Mas Bian guys. Ya. Monggo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Pian. Saya tinggal di DB18 nomor 30. Saya di kepengurusan RT periode ini masuk di bidang ini dokumentasi untuk bantu-bantu. Demikian. Terima kasih. Status? Statusnya udah tinggal di sini. Untuk sementara sih saya masih pulang pergi belum tetap. Masih ini bolak-balik. Terima kasih Mas Bian. Semoga betah di Jaya. Dan agenda berikutnya setelah kita melihat, mengamati, kita simpulkan ada setidaknya 5 agenda di pagi ini. Yang pertama, seperti yang sudah diisi oleh Bapak Ibu, kuesioner nanti akan disampaikan hasilnya. Yang kedua adalah laporan kerja dari ibu-ibu PKK. Kemudian yang ketiga adalah laporan keuangan. Kemudian yang keempat adalah pembahasan atau revisi ADART. Maaf. Yang keempat adalah CSR Indigo. Yang kelima adalah mengenai ADART. Main aja deh, main. Saya tawarkan ke Bapak Ibu, di luar 5 ini kira-kira apakah ada usulan? Cukup ya? Baik. Saya pikir 5 ini sangat urgen untuk kita bahas. Biar tidak terpanjang lebar, sebelum kita mulai, kita berikan forum kepada Pak RT untuk memberikan paparannya. Monggo dipersilakan. Assalamualaikum. Yang pertama yaitu kuesioner dari warga, yang kedua adalah laporan dari ibu-ibu PKK, ketiga yaitu laporan keuangan, keempat dana CSR, dan kelima adalah dana ADART. ADART. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang hasil kuesioner pendapatan warga 2023. Oh, pendapat. Udah kelihatan ya. Udah pakai kacamata lagi. Bisa boleh ya. Iya, baca ya. Nah, kita baca. Nah, di sini Bapak Ibu, kita kalau untuk rehab lanjut dan post security, untuk rehab itu udah all in, Pak. Bapak Ibu, itu udah menjadi tugas semuanya. Jadi untuk taman, penerangan maupun fasilitas yang ada di pos security. Mungkin warga kita melihat ke klaster lain ya, di klaster lain sudah bagus-bagus dan ada gate-nya masing-masing. Kalau kita fokus ke pos security kecil ya, untuk gate-nya masing-masing mereka udah tamannya bagus, cahayaannya bagus, sistem di gate-nya juga bagus. Mungkin kita akan melanjutkan rehab untuk yang ketiga, pengurus pun banyak nih untuk mewadahi warga-warga kami. Tolong support untuk pembayarannya. Hanya itu saja. Kita semakin banyak warganya, semakin banyak pula kebutuhannya. Semakin banyak warganya, semakin banyak pula penghasilannya. Tapi dengan satu syarat, kita konsisten akan pembayarannya. Insya Allah kalau kita pembayaran dan konsisten akan lingkungan di sini insya Allah akan makmur juga. Lanjut, yang sering kita lakukan di klaster Bukit Dahlia dari RT-RT sebelumnya, kita selalu mengadakan 17 Agustusan. Nah, di sini kalau warga sudah sepakat 17 Agustusan atau 1 tahun sekali dalam event tersebut, kita ingin hiporianya tetap terjaga, tetap terjalin tali silaturahminya maupun hiporia pestanya. Jadi jangan ada hanya 17 Agustusan kita punya event ini, kita luangkanlah waktu untuk di Dahlia untuk acara tersebut. Karena kita banyak nih udah yang sepakat sampai 33 suara
untuk acara tersebut. Lanjut untuk gitu. Mohon maaf ya Bapak Ibu, sebelumnya kita kenapa ada pengecetan jalan seperti ini, kita bisa contoh Pak, kita bukannya ini, kita harusnya memberikan apresiasi. DB8 Pak, DB8 itu bagus ketika sudah dimiliki adalah nomor A, 1 bulan sekali Bapak Ibu. Nah, untuk kerja bakti di Dahlia kita emang sekarang dibantu untuk IPL. Jadi Bapak Ibu, IPL ini hanya mencakup lingkungan. Bapak juga ibu tahu kan sendiri udah mengalami bagaimana pekerjaan tukang rumput, penerangan jalan seperti ini. Tapi kalau kita kasih sumbangsih tenaga untuk perbaikan gorong-gorong, perbaikan yang lain, itu pun menjadi salah satu pembenahan bagi klaster tersebut. Kita sepakat nih di warga banyak yang menginginkan kerja bakti 1 bulan sekali. Tolong waktunya untuk disisihkan, tenaganya juga. Next. Nomor 9 untuk kumpul warga. Di sini yang menang adalah C. Ini ada. Yang banyak yaitu adalah C, yaitu 3 bulan sekali. Nah, dari 3 bulan sekali kan kita ada sebelumnya kerja bakti nih, lebih ke kumpul warga tuh mereview apa sih yang harus kita lakukan setelah kita kerja bakti 1 bulan sekali, ketemu warga lagi, baiknya gimana yang dilakukan, langkah apa yang harus kita lakukan ke depannya. Kalau di zaman dulu kita sekolah caturulan ya, 3 bulan sekali, 3 bulanan. Nah, ada tambahan dan saran dipersilakan. Baik, terima kasih Pak RT telah menjabarkan hasil kuesioner 11 pertanyaan. Sebelum ke Pak Oki Bendi dari DP 2016. Sebelumnya saya jarang kelihatan karena sering keluar kota. Mohon maaf ya Pak. terima kasih Pak Oki. Kembali ke hasil dari kuesioner, kami persilakan pada Bapak Ibu, apakah dari 11 pertanyaan itu ada pertanyaan? Persilakan. Mungkin mengenai kenaikan iuran, kenaikan insentif dan sebagainya. Persilakan. Tapi kita kan selama ini bisa lihat, saya nggak tahu yang lain-lain ya. Kalau saya lihat kinerjanya, security kita nih satu terlalu dimanjain. Dimanjain kenapa? Kita warga juga menempatkan diri kita yang bisa security itu dikte kita warga sendiri. Jadi dia seenaknya mau berbuat. Contoh nih Pak ya, kita kan pernah alami di masjid ini kehilangan Kota Gamal udah 2 kali. Kita lihat di klaster-klaster lain motor udah mulai hilang-hilang. Tidak terbuka kemungkinan hal itu bisa terjadi di kita punya klaster. Akibat dari kelalaian security kita. Saya lihat contoh jam istirahat itu, ini belum ada standar dari kita berapa jam dia pergantian itu. Kan satu pulang, satu standby di pos. Saya lihat kadang-kadang sampai 3-4 jam Pak. Waktu saya jadi koordinator, saya udah tegasin itu. Cuma karena kita mungkin dari warga terjadi ada security ini kita warga berkonflik, dia yang enak Pak. Saya nggak tahu lain-lain nilai, tapi saya nilai dari situ. Nah, sebenarnya kita mesti pakai standar dia pulang ini berapa jam pergantian. Jangan seenaknya dia pulang, satu balik jam 3, satu pulang. Yang paling fatal itu kalau seandainya satu di pos, dia mungkin masuk kamar mandi ke pos kosong Pak. Nah, yang kedua, lalu lintas orang yang masuk di dalam klaster kita nih terlalu gampang. Saya sudah sering bilang waktu itu, tahan KTP-nya, catat. Tapi security kita yaitu dia kayak dengar, tapi dia nggak lakukan Pak.
Jadi orang yang masuk kadang-kala saya pernah pulang satu kali, saya pernah pulang jauh malam. Saya buka pos sendiri Pak. Laki security ada tidur Pak. Nah kayak begini kecolongan kita Pak. Dan saya maksudnya dengan adanya pengurus yang baru ini, tolonglah karena ini demi kita punya keamanan semua warga di sini Pak. Jangan sampai sudah terjadi sesuatu yang fatal baru kita semua panik. Padahal sebenarnya kita nggak, istilahnya sedia panik sebelum hujan Pak. Jadi kita kasih naik dia punya insentif, tapi kita tuntut dia kerja profesional juga Pak. Jadi saya bukan mau nolak nggak Pak, saya setuju juga untuk naik. Tapi kita kinerja dia nih harus kita tingkatkan Pak. Dan kalau bisa dia di saat jam kerja itu jangan dia mengunjungi rumah-rumah yang dia selama ini kan pegangan mereka Pak. Kalau lagi jam kerja jangan dia datangin itu pegangan-pegangan dia kan lagi jalankan tugas. Iya. Kita nggak larang itu kan namanya dia pendapatannya cuma 1 juta. Wajarlah dia mencari order. Tapi kalau lagi jam tugas Pak, dia mesti profesional, dia lagi tugas jangan dia kunjungi warga-warga itu kecuali dia udah lepas tugas ya apa itu udah terserah dia Pak. Jadi tolong yang di bagian koordinator security tolong supaya kalau bisa dibikin SOP ya mengikat dia Pak. Jadi dia mau kita perhatikan dia, tapi kita juga tuntut di luar kerja yang kinerja yang ini dong. Gitu Pak. Itu lalu yang kedua ini Pak. Ini jadi pemicu bagi warga lain, dia nggak mau bayar Pak. Dia pikir ngapain saya bayar, orang lain mau bayar, ngapain itu bayar. Ada gitu Pak, jadi ada yang ikutan. Kalau saya sih lebih bagus Pak itu yang iuran itu diumumkan aja di berupa jadi bisa tahu Pak program mana itu sanksi sosial buat dia. Itu aja Pak. Terima kasih komplain masukannya. Ada 2 masukan yang sangat krusial di sini. Pertama berkaitan keamanan, yang kedua berkaitan telat iuran. Yang keamanan saya pikir bagus sekali ya usulan dari komplain. Pada saat jam istirahat ini SOP-nya harus jelas. Karena selama ini 3-4 jam kira-kira yang pulang itu. Terus kemudian keluar masuk orang yang dicatat KTP-nya baru, kemudian di luar jam kerja jangan boleh menggarap kliennya lagi. Terus kemudian yang terkait iuran untuk yang telat-telat solusinya seperti apa? Apakah didatangi, apakah dikasih saran dan sebagainya. Saya pikir masuk ya. Bukan yang telat Pak, yang nggak mau bayar. Yang nggak mau bayar ya, yang nggak mau bayar sama sekali. Ini langsung saja mungkin ke yang pertama bagian keamanan dulu ya, sebelum Pak RT bagian keamanan untuk menjawab dari masukan komplain. Persilahkan Mas Lotam, monggo Mas. Apa tadi? Terkait SOP yang SOP ya? jam istirahat, kemudian keluar masuknya orang, terus kemudian apa? Pentingnya sibuk di klien tapi Sampingan. Kalau untuk SOP ya, untuk SOP sebenarnya saya sudah bikin beberapa rancangan, tapi memang belum sempat saya distribusikan yang terkait dengan SOP security. Itu dimulai dari jam kerja mereka, mulai dari jam 7 sampai jam 7, kemudian jadwal penggunaan seragam, karena seragamnya kan sekarang udah ada 2 yang baru, terus kemudian sama jadwal istirahat, jam berapa mereka harus istirahat, itu sudah saya pikirkan. Dan mungkin nanti saya juga koordinasi sama Pak RT juga Pak Yaman selaku sesikan mahasiswa untuk apa ya, untuk mematangkan SOP dari teman-teman security itu lah. Kemudian untuk orang-orang yang akan masuk ke Dahlia itu mungkin kalau dari eksternal bisa Pak gampang untuk dilakukan.
kita ketatkan, tapi kan masalahnya itu yang internal, karena seringnya kan ya dari warga sendiri kan biasanya ada tamu atau ada apa, itu nanti kita juga tanyakan dulu ke warga apakah ada batasan-batasan jam untuk tamu yang boleh masuk ke klaster Bukit Dahlia, bagaimana, apakah harus pukul 9 itu harus dijemput atau harus gimana, itu kan kita tidak harus sampaikan juga ke warga, itu jangan terlalu bebas nanti jam 1 kesini masuk gitu kan juga. Sekiranya ada disampaikan lah, misalnya ada tamu atau keluarga yang datang dini hari jam 1 atau jam 2 itu silahkan disampaikan. Terus kemudian yang punya klien, kalau klien itu itu agak susah tuh, karena itu kan kalau bisa saya di lebih luar ke jam si kliennya, bagaimana si kliennya itu harus mengerti bahwa teman-teman security yang dia minta tolong itu kan dia lagi jaga nih on duty, harusnya pihak kliennya ini yang mengerti bahwa dia lagi tugas. Kalau memang minta tolong ya minta tolongnya yang wajar lah, jangan yang makan waktu cukup banyak. Kalau saya ke teman-teman security, pasti teman-teman security juga akan berpikir untuk menolak itu, tapi ya kembali lagi ke kliennya apakah mereka paham dengan tugas dari teman-teman security. Termasuk saya aja, kalau misalnya saya ingin minta tolong ke teman-teman security, saya dapat. Kalau yang on duty saya nggak pernah minta tolong, tolongnya ke yang off duty. Enggak gini Pak. Yang saya maksudkan nih, itu kalau Pak barusan bicara itu, datang Pak. ya itu bagi warga yang stay di sini. Ini kan ada warga-warga yang stay Oh, di yang nggak sini. stay di sini, oke. Maksudnya dia kan sering kunjungi rumah gitu, ada kegiatan-kegiatan. Nah menurut saya selama bertugas itu jangan suruh. Ini kan dua peran yang dia mainkan di sini Pak. Dia mau jaga tugas dia seharian atau dia mau kerja yang lain. Menurut saya nggak ada larangnya, tapi bagusnya tuh lebih kalau di luar dia punya jangan tugas. Itu yang tidak stay di sini ya. Kan ada banyak yang tidak stay di sini tapi dia sering juga. Yang nitip-nitipin rumah. Ya, itu aja. Tapi kalau diserah sih, kalau memang itu nggak terlalu urgent juga nggak ada masalah. Makanya kita kesini suka. Terima kasih Pak Beni atas respon dan masukannya. Untuk menanggapi terkait masukan Om Beni sih, kalau dari saya sendiri dari bendahara, untuk sementara data yang ada sih emang masih banyak kekurangan sih Pak. Jadi yang perlu saya lengkapin lagi terutama di nomor sih ya, nomor WA sama handphone. Terus yang kedua terkait dengan data warga yang masuk awal pembelian rumah ya. Jadi kan kita dasarnya iuran ini sebenarnya dari mana? Dari mulai masuk atau dari mulai dia masuk ke rumah atau dari mulai dia sudah beli aset tersebut kan ya. Itu kemarin yang jadi kendala juga, keputusannya di mana? Ketika warga masuk menempati rumah atau dari awal mereka beli. Nah mungkin sekalian dibahas di sini juga, mungkin ada masukan terkait apa juga. Karena keputusan terakhir sih emang ketika warga masuk baru dia membayar iuran, karena kan dia sudah membayar PPN juga dulu. Keputusan terakhir seperti itu. Mungkin nanti ada masukan, boleh silakan dilontarkan juga nanti kita coba godok lagi. Karena yang untuk warga yang telat atau belum bayar, kemarin pun kita juga ada by case tuh, maksudnya kita sudah menanyakan Pak ini untuk pembayaran bulan apa. Nah, kita juga akhirnya kan tanya warga masuk bulan apa tuh Pak, masuk ke rumahnya di bulan apa, di tahun berapa. Nah kita naikinnya by manual seperti itu. Mungkin kalau untuk kedepannya sih emang dari saya sih, masukan dari saya sendiri sih, kalau saya ngeliat dari klaster sama perumahan lain memang ada sanksi sosialnya berupa tampilan tadi. Tapi kalau dari saya sendiri lebih etisnya hanya DB sama nomornya doang tanpa ada penyebutan nama. Jadi orangnya juga masih, ketika kita tampilkan data tersebut masih etis dan sopan. Terlepas dari nanti ada masukan dari bawah itu mungkin bisa jadi tambahan nanti.
Kalau dari saya sih seperti itu. Kalau untuk secara keseluruhan emang sangat miris sih Pak. Kalau kemarin kita lihat itu data itu dari 177 warga itu udah baru Nanti dibahas. ya 30%. Ketiga, agenda ketiga. Terima kasih Mas Rizal. Dari terima kasih. Di sini aku mewakili dari DKM juga, sekaligus dari pengurus juga sebagai Divisi Humas untuk menyampaikan sebuah acara terkait dengan informasi yang sudah dipaparkan dalam putusan tersebut. Di sini yang seharusnya kita lebih, tujuan kita kan sebenarnya di sini adalah agar kita sama-sama nih tinggal di Dahlia di sini sudah tahu di sini ada job desk ataupun ada nih hal-hal yang perlu kita sepakati bersama ataupun ada kegiatan-kegiatan di area Dahlia. Tadi kan Pak RT sudah menyampaikan di sini kita sama-sama tinggal di Dahlia. Pokoknya kita seharusnya kalau misalkan ada kegiatan yang sifatnya itu untuk area kita juga, maksud saya di sini kita ingin, ayolah kita sama-sama bareng. Di sini kan kegiatan kita kan banyak, ada kerja bakti, baik itu di area dari pengurus ataupun dari DKM juga. Saya pun juga sebagai seksi humas juga sudah sering menyampaikan kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu sosial. Nah, ya, saya juga udah sering mengingatkan juga kalau memang yang belum ada waktu atau yang ada waktu, yang minimal sekali atau datang untuk sama-sama kita ya sekitar Dahlia aja kita sama-sama membersihkan. Nah itu kan juga tujuannya juga kita ingin mempererat juga kan silaturahmi juga kita antara tetangga dan juga area sekitar Dahlia juga kan buat kita juga di sini. Nah, yang kedua di sini aku ingin menyampaikan terkait dengan sebelumnya kita mungkin sudah mengerti atau sudah tahu lah, kita dapat mengambil contoh pada saat almarhum Ibu Sri meninggal. Nah pada saat itu kita dari pengurus ataupun saya pribadi sebagai pengurus DKM, kita tentu sudah paham kita masih ada kekurangan, baik itu dalam untuk bantuan kepada tetangga kita sendiri dan juga sekaligus untuk membantu mereka juga kita masih kurang pada waktu itu, sehingga pada saat itu kita sempat kebingungan untuk membantu dari almarhum Ibu Sri. Tadi Pak RT juga sempat utarakan mengenai pemisahan untuk dana dari pengurus yang sifatnya itu untuk 30.000 dan ada juga dana PKK. Kalau boleh saya menyarankan ini kita juga ada agenda juga di DKM. Sebelumnya mungkin waktu itu kita mau sowan juga sih ke Pak Sakti sama Pak Abdu. Mungkin karena beliau ada kesibukan, mumpung di sini ada kegiatan atau ada rapat, mungkin saya akan mewakili. Nah, dari informasi kita di sini untuk agenda DKM 2023, kita ada yang namanya itu amal kedukaan. Nah, dana kedukaan di sini maksudnya adalah dana khusus untuk orang meninggal yang muslim. Kalau untuk yang non-muslim, itu kan dari PRT kalau nggak salah baik muslim atau non-muslim kan ada insentifnya tuh, ya. Ya, uang duka lah ibaratnya. Nah itu kan untuk membantu sih yang duka. Nah maksudnya di sini amal kedukaan ini pada waktu itu kita agendakan di DKM, kita diusulkan 5.000 per orang. Itu di luar dari insentif yang 30.000. Nah di sini kita memang perlu ada kerjasama juga dengan ibu-ibu majelis muslim dan juga dari Pak RT. Maksudnya di sini untuk amal kedukaan ini kita akan membuka rekening baru dari DKM sendiri nanti akan membukakan. Nah tujuannya kita meminta 5.000 ini sukarela Pak.
Jadi kita tidak ada keterpaksaan di sini. Cuman maksud tujuan kita di sini yang 5.000 ini adalah ibarat kata kita ingin kalau misalkan nanti terkumpul, mohon maaf mungkin 1 tahun atau 2 tahun, ya mudah-mudahan jangan ada yang meninggal, mudah-mudahan. Nah, nanti uang kedukaan ini kita bisa pakai untuk membeli kain kafan. Sebelumnya saya sudah utarakan juga sama Pak Sakti. Untuk jenazah. Dan juga di sini kita nanti akan tadi tenda mungkin sudah disampaikan sama Pak Sakti bahwa itu memang kita akan berlakukan di sini. Nah, tujuan dari situ juga nanti amal-amal yang tadi itu kita kumpulkan itu tujuan juga untuk pembelian itu juga. Sekaligus yang paling penting adalah untuk keranda. Karena sebelumnya kita juga paham, kita tahu setiap ada yang meninggal pasti kita akan keranda itu di Lantana. Nah, itu kan buat NJUP. Nah, dari sini kita memang kita khawatir nih, Terima kasih atas kesempatannya di sini mewakili dari ibu-ibu PKK. Untuk program dari ibu-ibu PKK sendiri baru ada kegiatan arisan. Nah, kebetulan untuk arisan yang kloter kemarin itu sudah selesai di bulan Januari. Insya Allah mulai lagi di bulan Februari awal bulan. Biasanya itu di minggu pertama. Terus ada terus ada posyandu yang biasanya di Kordia. Itu posyandu itu dari se-underpass. Biasanya dilaksanakan di Bukit Kordia. Sekarang alhamdulillah bisa dilaksanakan di Bukit Dahlia dimulai bulan depan, bulan ini ya. Dimulai bulan ini insya Allah di tanggal 23 Januari. Di tanggal 24 Januari hari Selasa. Kemudian untuk selebihnya insya Allah ada kegiatan senam, tapi nanti menunggu keputusan dari ibu semua dulu. Kita voting dulu baiknya senam untuk hari apa kayak gitu. Cukup sekian dari ibu PKK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Jenny. Ada 3 hal yang dibahas. Arisan akan dimulai di bulan Februari. Kemudian posyandu akan dimulai 24 Januari. Dan informasi Bapak Ibu, posyandu RW 15 pindah dari Kordia. Jadi kita akan melengkapi inventaris yang dibutuhkan, misalnya meja, kursi, papan nama dan sebagainya. Kemudian yang ketiga kita senang. Kalau posyandu itu bukan dari Nah, jadi itu punya inventaris posyandu itu sudah ada. Kita membayar Pak 14 ton itu membayar dan itu sudah termasuk semua. Ke RW. Itu aset posyandu, bukannya ada aset RT itu nggak ada RT nambah-nambah. Itu punya aset posyandu semua. Jadi tidak ada kita mau beli nama ini tidak ada Pak. Itu kita itu udah nyumbang dulu itu dibagi 4. Udah, jadi kita tidak ada Pak nyiapin apa-apa tuh nggak ada. Posyandu kalau mau pindah sini jangan pakai uang RT. Penggunaan uang RT itu tidak ada udah ini loh Pak. Yang posyandu itu cuma kita bayar 100.000 ya Bu ya? Iya. Apa ya yang setiap bulannya? Setiap bulan itu dikeluarkan dari RT ada pembukuannya ada 100.000. Artinya sekarang masih juga Pak? Hah? Iya sekarang masih juga. Iya. Klaster. Ya kan 100.000 kan nggak masalah kalau gitu. Kalau kita nyiapin kursi atau tidak perlu Pak, itu kita udah bayar. Kita dulu bayar hampir berapa dulu? 1 juta. 1 juta berapa itu bayar Pak? Itu jadi jangan dipersepsikan Dahlia itu tidak punya aset. Dahlia itu bagi 4 dulu posyandu. Posyandu 1 RW itu kan untuk 4 RT. Jadi itu dibagi 4. Jadi kita punya aset di sana.
Baik, terima kasih Pak Wardana. Dimohon untuk Bu Seni berkoordinasi dengan RT-RT se-RW 15 untuk posisi underpass ya. Berarti ada 3 RW. Tapi kalau yang aset-aset itu cuma milik RW 15. RT di bawah RW 15 yang lain nggak nyumbang. Agar memudahkan jadi yang jelas karena nanti kan ke depan posyandu itu kan kayaknya akan mengacu per RW, tapi karena belum ada tersedia alokasi yang untuk itu bisa, jadi dia akhirnya harus koordinasi dengan puskesmas itu loh. Dia harus, jadi masih dijadiin satu, tapi nanti ke depan pelan-pelan kita bekerja sendiri karena bentuk per RW, karena nggak ketangani lah. Posyandu kasihan sebenarnya nggak ketangani, itu masih butuh. Cuma karena nggak ketangani, karena tenaga kesehatan dari puskesmasnya sendiri itu belum memadai. Nah, jadi kalau orang nanya, Dahlia udah ada aset? Ada Pak. Kita udah ada aset, jadi di posyandu yang RW 15 ini 1/4-nya itu aset Dahlia, karena dia bagi 4 RT. Itu aja. Baik. Ya, selamat siang. Saya awali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridho atas waktunya untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Untuk laporan keuangan sendiri kita juga lagi berproses Pak ya, terkait kemudahan membacaannya ya. Ini sih kemarin ada produk dari mengurus juga bersama produknya Pak Ismoro. Jadi secara tampilan laporan keuangan nanti seperti ini Pak, di tampilan kelihatan ya? Nah itu warnanya kelihatan TV-nya jelek ya. Bacain aja. Dimajuin nggak? Cukup. Majuin aja. Taruh bawah. Majuin. Majuin ya. bisa Pak ya? Bacain aja Pak, bacain aja. Saya coba bacain Pak ya. Jadi untuk tampilan ini adalah produknya Pak Ismoro sendiri ya Pak. Jadi judulnya emang dashboard iuran warga JBG ya. Produknya ini memang memudahkan kita untuk membaca laporan keuangan klaster Dahlia. Di sini kan ada kelihatan nilai 11 juta nih ya dari CSR Indihome, emang saldo dari CSR sebelumnya yang telah masuk ke klaster. Lalu total pengeluaran yang aktual yang sampai saat ini bulan Januari ada 64.725.000. Lalu saldo kas sampai hari ini ada di angka 17.881.784. Nah, sebisa mungkin kita juga menampilkan data ini ke warga semua di Klaster Dahlia agar lebih relevan. Jadi untuk warga yang ingin melihat data rumah dan nominalnya bisa dilihat di dashboardnya, bisa dipilih sendiri. Nah ini kan ada keterangan DB27, DB26, ini bisa diklik, nanti dicentang, nanti muncul nomor sesuai warga yang mau melihat. Contoh di DB26, nah ini kan ada belum ada data masuk ya, jadi memang belum ada pembayaran di DB26 tahun ini 2023. Ini aja Mas, kan kita nggak rasio bayarnya berapa persen? Nah, itu aja rasio bayar orang aja, kan itu yang penting. Tantangan RT itu melihat rasio bayar orang. Kalau data-data kayak gini, ya memang uang ya, tapi rasio bayarnya aja berapa persen sih? kalau di gambar diagram ini memang masih 14% Pak. Untuk 4% tahun ini. tahun ini 4%. Bali berapa orang yang bayar? Ada 14 Pak, 14 kakak ini. Tahun ini ya. Januari. Untuk review tahun sebelumnya itu dari total 177 warga atau 177 kakak yang sudah bayar ada di angka 53, jadi cuma 30% ya. Untuk tahun kemarin. Maksudnya bayar iuran lunas atau bayar November aja? Belum lunas juga, belum lunas. Jadi masih berupa akumulasi dari totalnya Pak. Totalnya itu maksudnya cuma melihat jumlah
cuma misalnya kita punya warga 177 yang bayar berarti tapi belum tentu lunas. Belum tentu lunas ya. Itu 53 kakak. Iya, kontribusinya 53 kakak itu pun belum lunas. Jadi ada bulan yang masih kosong. Nah, kendala kita kemarin juga itu. Dari warga ini masuk di bulan apa, tahun berapa, atau waktu dia liaset. Nah, gitu. Jadi keputusannya kemarin kan kita dari mulai awal Januari 2023 2022. Nanti kita akan menagih di kekurangan 2022 nanti. Saya coba japri sama share di grup juga biar lebih banyak ya, paralel cara penagihannya. Atau mungkin ada masukan Bapak Ibu terkait sanksi sosial mungkin ya, karena kan kalau kita kan masih berupa share data di grup tuh ada secara keseluruhan tapi belum spesifik ke warganya gitu. Atau harus ditampilkan di balik warga atau di pos security atau seperti apa, mungkin ada masukan yang lebih efisien gitu Pak. Kalau menurut saya Mas, cara nge-share-nya aja. Kalau sampai nge-share-nya bentuk PDF orang baca kayak itu nggak kena. Harusnya nge-share-nya itu per DB Pak. Per blok ya? Iya, jadi bentuknya itu jangan PDF, tapi lebih ke screenshot. Misalnya blok ini, siapa yang belum, blok ini. Itu kan tantangan RT yang terberat kan itu. Pertama kan itu, yang kedua adalah kalau menurut saya di grup aja, ada perlu. Tapi dia misalnya yang bisa kebaca orang. Tapi kalau nge-share-nya kayak gitu orang nggak kebaca. Saya lah. PDF itu kan sampean bikin laporannya banyak. Wah, kayak gitu. Kita itu sampean pertama udah banyak bikin blog ya. Sudah itu bikin per blog, nanti sampean share satu blog. Orang nggak akan kebaca. Kecuali sampean sebenarnya kalau kita udah misalnya screenshot per blog, itu kan orang bisa ngeliat. Oh, saya di blog 19, siapa yang belum bayar? Jadi kita saling lihat aja pertemuannya. Kalau menurut saya kayak gitu, jangan cara kesernya aja. Saya lihat kan yang orang akhirnya tidak aware. Kalau kayak gitu sampai ngeser nggak aware loh orang. Masalahnya kan satu PDF kan, satu PDF tuh kayak gitu orang nggak baca loh. Udah itu kecil-kecil kan, siapa yang mau ngeliat satu-satu gitu, nggak bakalan. Kalau saya, menurut saya kayak gitu. Itu sebenarnya udah di-share di grup aja. Itu sebenarnya udah bentuknya kan sebenarnya warning lah bagi warga yang tidak bayar. Karena kalau sanksi sosial di lingkungan itu nggak bisa Pak. Kenapa saya bilang tidak akan bisa? Karena dia udah bayar PL. Iya. Itu nggak bisa. Nggak bisa. Nggak akan bisa. Kalau menurut saya cara sampai nge-share aja Mas Rizal. Caranya. Kalau bisa kan di screenshot lah per blok 19, nih 18 ini. Tapi tidak apa, misalnya 5 blok dulu. Kan warga itu kan sering lihat kan. Wah, tetangga saya nggak bayar nih blok 1. Blok 2 nggak bayar nih. Caranya kayak gitu. Jangan sampai nge-share sekali satu PDF 20 sekian blok. Nggak ketemu. Nggak bisa kayak gitu. Tantangan RT itu kan itu Pak. Tantangan RT itu mengumpulkan dana warga. Itu. Kedua, ya harus usahakan cepat laporan RT. Karena warga gini Pak, semakin laporannya kita tidak jelas, semakin warga laporan, mereka semakin tidak mau membayar. Catatannya kayak gitu. Semakin warga, wah laporan kita ini terlambat. Apakah kemarin ini saya rasa wajar ya, karena kemarin saya lihat Mas Rizal sama Mas Angga aja tuh nggak konek gitu bikin laporan. Yang itu ya sudah, kalau itu kan saya bilang tidak hilangin aja. Yang lalu kita minta bisa di ini cuma diakomodir aja, usahakan aja kalau memang itu tagihan yang 2023 aja, itu aja yang dikejar. Kalau memang udah lewat kan, tapi dari 2023 kan kita perbaiki nih, bisa Januari itu di-share Pak, sama ini di-share-nya agak jelas. Jadi orang itu memang akhirnya itu sanksi sosial juga Pak sebenarnya. Kalau di-share kok tetangga saya sebelah misalnya, aduh Pak Danang rajin bayar, saya nggak bayar, kan nggak kena. Kebutuhannya sama. Kalau dari saya sih lebih ke yang kekurangan kemarin sih Pak. 2022 kan masih
tagih untuk kekurangan yang 2022 karena emang kepengurusan baru kan di tahun 2022 tuh. Nah kita akan tetap tagih, mungkin bentuk penagihannya nanti kalau ada masukan nanti coba kita tampung juga yang etis seperti apa agar Jadi ya, atau digedein aja kayak gini Pak. Laporan Bapak kan per bulan tuh, saya kayak gini. Blok sekian, DP 9 misalnya, DP 9 nomor 5 gitu. Tahun 2000 ini bayarnya berapa, belum bayar berapa bulan. Gitu aja. Jadi kan kelihatan waktu Bapak masukkan di laporan yang di grup, itu kelihatan. Jadi jangan per bulan kayak gitu loh. Itu kan jadi kecil kan? Bikin aja 2000 laporan tahun kan sebenarnya sekarang dibikin aja laporan 2022. Ini misalnya sekian, DB sekian sudah bayar berapa bulan, belum bayar DB. Kan itu kalau Bapak tampilkan kan DB cuma berapa banyak. Tapi kalau Bapak share Januari, Februari, Maret kayak gitu, ada tak kebaca. Iya, baik. Kayak gitu. Terima kasih. Saya kira bagus ya usulannya Pak Wardana untuk pelaporannya bisa per blok, laporan secara umum, pemasukan pengeluaran, kemudian tambah lagi per blok. Nah, sama Kira-kira gitu. Sama door to door mungkin ya, belum bayar kita kasih himbauan-himbauan, saran-saran untuk segera bayar. Karena apa? Karena iuran ini dipakai untuk kegiatan warga juga kan gitu. Gitu ya Kak, Pak? Iya benar. Ya, saya bilang tantangan itu. Iya. Mungkin ada masukan lain terkait laporan keuangan? Silakan. Sama ini Pak Rizal ngomong tadi, kita harus menentukan warga tuh yang bayar yang mana sih? Ya, yang datang atau enggak? Kriteria warga bayar. Saya mau nanya dulu, ADRT itu kalian pakai nggak? Nanti pembahasan di agenda kelima. Kita belum masuk ADRT. Ya, maksud saya ADRT yang sekarang tuh kalian pakai nggak? Baik. Yang dulu? Sekarang masih laporan keuangan. Nanti akan kita bahas di agenda kelima untuk ADRT. Nah, coba saya saran aja, kalau Mas Rizal ngomong kayak gitu, baliknya tuh Pak ke ADRT. ADRT itu aturan Pak, aturan yang ada di organisasi RT. Itu harus dipakai sebelum ada dilakukan perubahan. Kalau Bapak mau merubah, sekarang RT sekarang ya, mau merubah, silakan rubah, nggak apa-apa. Tapi ingat loh, merubah ADRT itu bukan pengurus RT. ADRT itu kan dihasilkan dari apa? Dihasilkan dari rapat warga. Mohon izin Pak Wardana nanti akan masuk ke agenda kelima untuk ADRT. Saya bilang masukkan itu Pak Rizal ya, laporan keuangan yang Pak Rizal minta tadi, batasan itu 23, nanti masuk. Baik, untuk kriteria monggo ada yang perlu dijelaskan Mas Rizal. Kriteria yang berhak bayar dan yang belum bayar seperti apa? Dan 5 kunci lah intinya. Ya, bayar. Kalau untuk kriteria kan memang logikanya ya ketika orang memberi aset dia dari situ dia bayar. Intinya di situ sih Pak. Oke. Terlepas dari dia sudah bayar IPL atau enggak kan dia sudah masuk dalam lingkungan sosial tersebut. Kalau saya sih itu seperti itu. Jadi setiap orang yang punya aset, tentunya kayak gitu. Setiap orang yang punya aset kan, kriteria bayar Mas Rizal itu mintanya setiap orang yang punya aset itu berhak membayar iuran RT walaupun tinggal atau tidak tinggal. Itu kan kriteria Mas Rizal. Kalau yang Intinya kontrak, itu kan. Betul. Yang kontrak. Kalau yang kontrak sendiri itu emang tergantung koordinasi antara si yang kontrak dan yang kontrak ya. Jadi yang mau bayar siapa intinya seperti itu sih. Jadi kalaupun nanti dibayar oleh pihak yang kontrak ya apa kita terima juga. Yang kemarin Pak Beni ya, itu semua dari ngambil dari kas semua. Karena uang CSR ya, uang CSR itu sama sekali kita belum pergunakan, masih utuh. Satu gelondongan yang dari serahkan nama pengurus lama ke pengurus yang baru itu masih dalam bentuk yang utuh, tidak kita pergunakan apa-apa kecuali cat balai warga ini donatur, ada donatur sama lampu juga donatur. Donatur spesial Sama ini Om. Wah ini yang donatur itu Om. Itu semua donatur Om. Donatur ini Om. Ini cuma pertanyaan, saya paling senang kalau ada donatur. Donatur itu bagus, ditiadakan Pak. Masalahnya ini bagus juga sih positif, tapi ini milik warga. Kalau mau donatur bagusnya tuh diumumkan dulu.
Donatur ini ada efek juga Pak. Jangan sampai besok-besok itu sudah ada. Ini itu nggak bagus juga. Masalahnya ini fasilitas warga Pak. Saya maksud gini Pak Gun, saya tidak menuduh, saya tidak berpikir untuk dana yayasan enggak. Saya cuma ingin tahu karena ada kegiatan-kegiatan yang pengadaan barang baru. Saya mau ingin tahu aja itu dipakai dari kas. Karena tiba-tiba langsung nampak. Nah kita berorganisasi itu kan bagaimana mau berbuat sesuatu itu, ini kan warga. Iuran ini kan warga yang punya pembayaran semua. Maunya di-share dulu ini kita mau ini warga gimana gitu biar kita tahu Pak. Jangan tiba-tiba sudah jadi itu baru kita kan dulu kok sudah ada. Pokoknya itu cek. Ya. Ini aja Pak. Saya nggak ada maksud positif Pak. Atau ini Pak, saya nggak perlu. ada caranya. Kalau memang dari donatur diumumkan aja. Pemenangnya dari donatur, udah apa-apa aja. Yang penting jadi warga itu tidak loh kok uang kas dipakai untuk ini. Kan khawatir warga kan ada yang kurang Pak. Tapi kalau saya kayak yang kemarin ya untuk security itu kayaknya donatur yang baju itu donatur kan. Nah itu Pak maksud saya itu orang kan nanya tuh bapak-bapak itu kan positif ya, benar positif. Jangan sampai kesan orang bapak-bapak melakukan hal yang positif tapi orang berasumsi negatif loh Pak. Lebih baik bapak-bapak share aja Pak, kita sebenarnya nanti akan ada pengecetan ini nanti silakan yang mau donasi karena kemungkinan memakai uang kas tidak cukup. Atau misalnya bapak kemarin kan lakukan donatur beli pakaian untuk security kan dilaporin aja Pak, jangan bapak kirim foto tapi warga kan berasumsi ini pakai uang kas RT atau pakai jadi itu saya bilang nanti bapak-bapak yang udah kita punya niat baik nanti orang punya ya ganti kok uang RT dipakai misalnya apa untuk ini kan nggak sesuai pemakaian. Terima kasih Pak Denny, Pak Tuar, masukannya itu sebagai masukan nanti kita ke depannya. Ya kemarin karena ada kita juga kemarin sebenarnya terus terang ini ya. Kemarin waktu 3 bulan awal ini kita masih mau merancang, mau itu memplanning sistemnya mau seperti apa sih kayak gitu. Jadi masih ya masa peralihan ya, masih mencari bentuk dan ini mulai kita mau masuk ke bentuknya nanti ke depannya. Salah satu usulannya yang dari kita itu adalah presentasi mengenai penggunaan iuran. Silakan Pak Rizal. Ya, untuk presentasinya Pos anggaran misalkan 1 bulan ini iuran kas warga yang masuk atau saldonya misalkan 2 juta atau 3 juta, 10 juta lah yang gampangnya lah ya, gampang hitungannya. Sebagai perumpama 10 juta. Dan 40% berarti untuk sarana prasarana, 40% lagi untuk pembangunan klaster, yang 20% berarti untuk sosial. Nah itu nanti besarannya 20% berarti 2 juta untuk sosial. Misalkan seperti itu. Jadi nanti akan ada pelaporan seperti itu. Bisa ditunjukkan mesti laporan tahunannya itu. Nah, di anggaran, pos anggaran kalau nggak salah cek. Bukan, tadi itu yang tahunan. Tapi yang ada anggaran ya. Atas. Nah, itu anggaran. Nah, di situ udah muncul sebenarnya formulanya, besarannya kayak gitu. Cuma nanti kita masih digodok ya. Kita bareng-bareng lah. Untuk biar lebih clear, lebih jelas lagi, kita ada pos untuk pembangunan klaster, misalkan di bulan ini hanya 500.000. Kalau nggak kepake akan akumulasi ke bulan berikutnya. Gitu. Jadi kalau nggak kepake udah hilang itu udah, tapi akan akumulasi ke bulan berikutnya terus. Kalaupun kepake minusnya seberapa, nah itu yang akan misalkan diambilkan dari pos. Nah, kalau urgent banget kayak sosial misalnya disampaikan oleh Mas Rizal, amit itu mudah-mudahan 10 musibah terjadi di Klaster Dahlia kan budgetingnya itu lebih dari dana sosial yang ada. Nah itu
apakah mau diambilkan dari pos yang lainnya untuk sementara ya, untuk sementara berhutang dari anggaran sebelumnya, anggaran yang lainnya, atau mau dari bulan berikutnya sehingga nanti akan akumulasi terus kekurangannya. Kemungkinan seperti itu. Baik, dan saya kira cukup ya Bapak Ibu untuk Saya bikin saldo dulu nih. Tahun kemarin itu kira-kira ada warga berapa yang nggak bayar sama sekali? buka data Mas. 2022 ada nggak? Di laptop gitu. Oh, di tiap tahunan. Jumlah warga yang belum sama sekali. Untuk cara keseluruhan persentasenya belum muncul Pak. Cuman kalau untuk saldo kekurangan di tahun 2022 ada di laporan Excel ini. Jangan bukan Yang belum bayar sama sekali. Belum memang ada yang tidak bayar sama sekali. ada. Itu kira-kira berapa orang Pak? Saya nggak tahu. Kita wajah kira-kira berapa orang Pak? Berapa orang Mas Rizal? Dihitung Mas. Karena jangan salah nih loh Pak RT, ada warga yang mau bayar iuran, tapi dia mau orang-orang itu harus bayar dulu. Minta maaf nih, saya sampaikan aja nih. Lebih baik yang baik kita ngomong aja Pak, saya nggak mau mendapat itu belakang ngomong. Saya orang lain Pak. Wajar ya Pak, saya juga kalau ada yang membayar juga pasti kita Kalau Pak, yang nggak bayar. kalau yang begini-begini nih solusi Pak RT apa? Kalau tadi Pak Wardana bilang, udahlah yang tahun kemarin kita lupain. Iya, Pak. Kita mau mulai dengan tahun yang baru. Iya. Tapi ini akan jadi penyakit nih Pak. Manusia-manusia ini nih yang nggak bayar. Iya. Intinya ya, ini Kita sama-sama tinggal di dia sama-sama seperti bernafas yang di sini, masa sih? seperti yang sudah kita jalankan kemarin ya, waktu di bulan November kalau nggak salah ya, kita ada keliling dari pengurus itu keliling ke warga. Nah itu sekaligus kita pengenalan warga, pendataan awal ada warga baru atau enggak, dan juga kalau yang belum kita sampaikan iurannya. Dan alhamdulillah kemarin juga itu termasuk top ya, termasuk kita dengan door itu penambahan kas itu alhamdulillah lumayan. Dan banyak warga yang langsung di situ penambah yang tadinya itu nggak perlu bayar, kita datengin, kita sampai kasih tahu ke warga tersebut, Bapak belum bayar iuran warga dari bulan sekian Pak di data kami ya gitu. Dan mereka langsung, oh iya saya bayar sekarang, langsung transfer juga. Nah itu hasilnya kita akan ada rutin seperti itu, mungkin 3 bulan sekali ya, 3 bulan sekali kita akan beli, karena 3 bulan sekali waktu kita untuk belajar nggak ada. Jadi kalau yang bayar yang nggak stay di sini nggak apa Pak. Tapi kalau yang stay di sini baru nggak bayar sama sekali tahun kemarin. Itu memang bukan tembok tuh. Benar Pak. Ini kalau nggak dipikirkan, nggak dikelirkan, ini jadi penyakit Pak. Karena dia dikenakan dimanjain. Ada 112. Ada 112 yang aman? yang nggak bayar sama sekali. Dari 100 2022. oh dari 2022. Yang stay-nya berapa Pak? 112 Yang stay di sini Pak. Yang wajib lah. Yang tinggal di sini yang harus bayar. Kalau yang nggak tinggal ya udah nggak apa lah, dia nggak tinggal. Tapi yang tinggal, milihnya susah Pak. tantangan nih Pak RT, tantangan ini minta maaf nih. Nanti kita clearkan waktu pendataan lagi ya, pemutakhiran data. Apa mau di pembuktian aja sih? Kasihan kalau mau pemutihan itu kasihan sebenarnya warga yang udah bayar di sebelumnya ya. Bapak Ibu sekedar apa namanya trennya ya, yang bayar di 2004 nih Pak, karena badminton ruangannya seperti ini. Ada yang kedua yaitu futsal, karena anak-anak futsal tuh seneng gitu pada main futsal di sini seperti apa, tapi tidak semua warga merasakan. Ini baru saran aja ya dari kami, dari pengurus, gimana kalau kita nyicil saja Pak. Kalau uang 30 juta untuk warga berat,
Tapi kalau 11 juta kita belikan untuk gate satu aja, Pakai tandol. tapi tidak pakai sistem, pakai tombol saja. Soalnya kalau pakai tombol saja, kami sudah koordinasi dengan beberapa supplier, harganya masih bisa mencakup dari angka 11 juta tersebut. Yang mahalnya itu adalah sistemnya Ibu Bapak. Jadi sistemnya itu yang bikin mahal. Salah satunya yaitu kartu. Ya, tadi kan ada usulan nih dari beberapa usulan dari warga terkait masalah tuntutan ditingkatkan pekerjaan linmas. Nah, kita kerjain linmas gitu nih. Maksudnya betul lah, kita kerjain linmas. Biar mereka kalau nggak dipijit kita nggak bisa masuk gitu. Nah, kita biar linmas aja yang mijitan itunya Pak. Mijit bukan mijit lain ya, mijit ini apa mijit gate gitu. Tekan pencet. Tekan gate. Jadi ketika itu mereka ada interaksi dulu untuk masuk ke klaster. Kalau saran sih kita nyicil lagi ke depannya, kita beli lagi untuk apa? Tapi ini mah ya namanya sosial, kita nggak bisa langsung 30 juta seperti itu. Kita cicil lah. Alhamdulillah nih punya uang 11 juta, kita belikan dulu aja setengah gitu. Gimana bapak-bapak? Saran, ini baru saran ya, tapi kita nanti itu grade di upgrade kayak kata Pak Ismoro, grade di upgrade untuk kedepannya. Tapi kalau saran balik lagi ke forum, baiknya gimana? Jadi ya gini Pak RT, dulu kan udah kita bahas itu. Zaman saya udah dibahas. Jadi hasil pembahasannya itu daripada kita bikin yang tanggung, lebih baik kita bikin yang sekaligus. Karena berhubungan dengan security ini kan penting. Penting itu karena kita bilang penting, memang butuh sesuatu yang memang effort yang lebih keras untuk nyaman dan aman. Itu kan harus, kalau kita mau nyaman aman ya harus punya. Ya, kenapa? Akhirnya kita bicarakan dulu kan, ya udah harus memang yang bagus gitu loh. Kalau bapak bikin kayak gitu nanti upgrade ulang, nanti biayanya malah akan jauh lebih gede. Saya nggak tahu sih, tapi kalau dulu program saya 2022 tuh 2023 itu harus kepasang sih. Cuma kemarin memang strateginya setelah ini full. Karena menurut saya harus full dulu. Setelah warga full, kita data semua warga. Ini kan udah full sebenarnya. Cuma kita belum tahu nih data warga. Sebenarnya kalau dengan 30 juta itu, dengan rata-rata rumah 200, ini kita rumah 300 kan? Hah? 320. Kita ambil 300 lah. 300 dengan 150 ribu, 45 juta loh Pak. 150 ribu cuma kita untuk nambah kenyamanan kita. Saya rasa agak susah. Bapak, saya di sini lah kita nambah uang 150 ribu untuk beli kit. Kira-kira Bapak mau nggak yang bagus sekalian? Nggak ada yang keberatan Pak. Saya yakin nggak akan ada yang keberatan Pak. Nah, daripada kita bilang tanggung, nanti upgrade ulang, apa? Saya Pak, sekalian belilah yang bagus. Dulu udah saya bahas, kalau Bapak sampai ngomong kayak gitu, benar. Dulu kan kita bahas kan itu. Tapi setelah dapat uangnya, setelah kita tanya vendor itu tak bisa Pak. Kan dia harus maintenance, harus apa. Jangan harap bapak-bapak berharap sama pengurus RT Pak. Gini saya bilang. Pada saat dia rusak, bapak-bapak tidak bisa berharap di pengurus RT. Kenapa harus pakai pihak ketiga? Tidak bisa bapak berharap di pengurus RT. Pengurus RT-nya lagi di mana misalnya? Dan tanggung jawab. Nggak bisa masuk loh. Kalau ini nggak dipatahkan orang nanti gitu ya. Warga nggak bisa masuk, bahaya. Nah, pada saat itu udah merusak. Sekalian kita bikin bagus, pakai vendor yang bagus, jadi memang udah bagus benar. Daripada kita asal-asalan Pak. Nah, kalau saya prinsipnya dulu udah dibahas Pak. Di zaman saya dulu mau dieksekusi kayak gitu, saya tahan. Kita kalau mau bikin yang bagus tunggu rumah penuh. Minimal kayak gini Pak. Orang yang tidak terdata ya, dia udah punya rumah sini tidak terdata. Dia kan nggak bisa punya masuk kan. Nanti dia kita paksa lah ya. Bapak nggak bisa masuk, ini. Nah ini ada aturannya kayak gini harus bayar dulu, kan baru kita kasih kartu. Pasti bayar Pak. Saya kalau bayar.
siapa yang punya aset yang bisa masuk, tapi juga tidak bisa keras karena dasarnya juga selagi orang punya bayar IPL itu juga nggak bisa juga kita memaksa orang. Mungkin dalam itu oh bapak bisa pak masuk sekali 2 kali misalnya, tapi bulan berikutnya dia mikir oh iya ya, tapi orang akan senang pak ini, wah kalau tinggal di Dahlia tuh enak gitu loh. Sistemnya udah terdata dengan baik, orang tidak bisa sembarangan masuk dengan pola ini. Jadi orang akan lebih merasa nyaman. Bapak bisa ngelihat loh, motor-motor ditaruh di luar Bapak. Ini challenge tantangan bagi pengurus itu. Kalau kita cuma yang ada aja kayak gitu dikerjain, jadi pengurus nggak punya tantangan. Challenge harus punya challenge Pak pengurus tuh. Harus punya tujuan, oh saya punya ini harus Pak. Kalau kita pengurus cuma dari apa adanya aja, ya nggak maju Pak. Kita kan berharap dengan pengurus itu setiap pengurus itu ada perubahan. Dahlia makin maju. Nah itu challenge kita, itu challenge Pak RT. Harus tantangannya kayak gitu. Nah, kalau saya ya Pak ya, tapi nggak apa-apa. Ya, karena kalau yang Pak Sakti bilang itu udah dibahas dari dulu. Tanya Pak pengurus-pengurus yang lain. Mungkin bapak-bapak banyak nggak datang di sini kan. Pengurus yang lain dulu datang semua, saya udah bahas itu Pak. Jadi bapak kalau bicara seperti itu mundur ke belakang. Mundur ke belakang. Kita saya tahan dulu Pak. Masukannya saya kira menarik untuk yang benar-benar tampak kelihatan lah dari masukan Pak Wardana tadi. Kemudian Pak Sakti menawarkan untuk 1 gate otomatis. Mungkin ada masukan lain Bapak Ibu semua untuk penggunaan dari CSR Indihome ini. Persilakan. Apa atau sekarang gini, bikin yang bagus sekalian dari Indihome itu ditambah. Jadi punya dana 40 juta, kurang 30 juta. Pengurus bagaimana caranya cari uang 30 juta, jadi gate selesai. Baik. Gitu. Itu kan solusi yang kayak gitu bisa juga. Kalian bikin bagus Pak. Kalau Gini, berdasarkan kuesioner yang sudah diisi untuk ini kita secara umum ya, karena kenaikan iuran tidak naik, kemudian dana yang ada di SR Indihome 11 juta. Kalau asumsi kita semua ya, untuk menarik lagi dari warga, saya kira agak berat karena sebentar lagi akan ada resesi ekonomi. Kita semua paham lah Bapak Ibu, kondisi ekonomi tidak sama semua. Kemudian sebentar lagi bulan Ramadan tentu pengeluaran lebih banyak di masing-masing keluarga. Oleh karenanya dana yang ada saja mungkin kita maksimalkan ya di yang 11 juta itu. Ada tambahan? Apa kita bentuk tim pembangunan di forum ini? Masalah Bapak kan udah ada. Dengan ini aja. Di luar ini aja Pak, warga aja yang Ya. jangan sarana-prasarana jangan disangkut tahu Biar nggak tumpang tindih dengan Menurut saya sih lebih baik kayak lapangan voli aja. Ya udah kita ada kasih panitia aja suruh. Ya, di luar itu dari di luar pengurus maksud saya. Iya. Di luar pengurus Kalau gitu Pak Warmin aja yang Pak. memaksimalkan Poweran aja yang ini. Nah, menurut saya uangnya kita serahkan ke Pak Wardana. Saya udah menyerahkan itu sama Pak RT. Jadi kembali ke Pak RT. Di luar ini Pak, di luar pengurus menurut saya. Selain ini aja. Jadi enak gitu. Saya kan udah serah terima Pak RT. Udah ada Pak RT. Itu dia dukung bangunan Pak. Nah, jadi kan Bapak RT lah Pak RT. Jangan kesana lagi. Ya mungkin ada tawaran lain dari Bapak Ibu, apa dibentuk tim pembangunan khusus CSR biar nggak tumpang tindih dengan bagian sarana prasarana, atau dikerjakan oleh sarana prasarana? Enggak, di luar itu ya Pak, di luar sana. Menurut saya dibikin tim aja udah. Kalau di luar, Nah, warga nih saya persilakan dapat apa gitu. Untuk bagus begitu. personilnya siapa kira-kira untuk ketua pelaksana? Masukan Pak, masukan Pak. Ya. Kalau melihat klaster lain Pak yang udah kejadian kan kita baru action tuh, Rosemary, terus Salvia kan yang kejadian kan kemalingan dulu baru dieksekusi tuh. Ya betul, tadi saya Ya kan? Intinya kan di situ Pak ya. Nah maksud saya kalau emang ini urgent ya nggak apa-apa dibentuk, maksudnya yang punya kompetensi di situ buat proyek, buat planning, bikin template seperti apa biar
realisasi, nah itu saya rasa sih lebih bagus. Cuman yang jadi permasalahan kan ini mau dilempar ke pengurus atau ke warga gitu kan? Keluarganya. Kalau menurut saya karena itu dari terima kasih silakan Itu kalau memang RT mau ada usul nggak? Mungkin dari serahkan ke Pak RT dulu Pak. Nanti Pak RT nya mau seperti apa silakan. Misalnya Pak RT, udah saya nunjuk beberapa warga yang mau dibentuk panitia kecil ya silakan, tapi tidak boleh nunjuk orang Pak. Silakan Pak RT dibalikkan ke Pak RT. Ya Pak Mus mungkin akan masuk. Silakan. Baik. Waktu dan kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera buat kita semua. Kalau bisa coba dilempar ke warga dulu, jangan dulu bentuk apa ya tim. Oke. Untuk CSR kelanjutan apa tadi? Kios otomatis itu ya. Coba dilempar ke warga.